Selamat siang, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembimbing saya, Ibu Benedikta. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pengulas, Bapak Kristo, kemudian peserta yang hadir pada seminar saya. Saya Jessica Tesalnika dengan NIM 21S16024 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancangan Produk Stasiun Kerja Instruktur dengan menggunakan metode Ergonomic Function Deployment (EFD) pada studi kasus desain fasilitas laboratorium desain produk dan inovasi Institut Teknologi Del. Dosen yang membimbing saya ialah Ibu Benedikta Anna Halaudian-Siboro. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ialah program studi manajemen rekayasa memiliki rencana yaitu pembangunan laboratorium desain produk dan inovasi pada tahun 2019. Yang kedua, adanya perencanaan desain fasilitas, yaitu salah satunya stasiun kerja instruktur. Kemudian adanya pembentukan naskah akademik. Adapun tujuan dari penelitian saya ialah memberikan usulan fasilitas stasiun kerja yang ergonomis pada desain fasilitas dan identifikasi fasilitas kerja pada stasiun kerja instruktur laboratorium desain produk dan inovasi. Adapun teori-teori yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini, yang pertama ialah ergonomic function deployment, di mana EFD ini sendiri merupakan pengembangan dari quality function deployment, yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk. Kemudian 12 konsep ergonomi, yang pertama ialah bekerja pada posisi normal, kemudian mengurangi penggunaan gaya berlebihan, mudah dijangkau, bekerja pada ketinggian yang sesuai, mengurangi gerakan berlebihan, mengurangi kelelahan dan beban statis, mengurangi tekanan pada titik tertentu, memiliki cukup clearance, pindah gerak dan peregangan, menjaga kenyamanan lingkungan, membuat display dan kontrol. Kemudian yang terakhir ialah meningkatkan organisasi kerja. Kemudian yang terakhir ialah teori antropometri, di mana pada antropometri itu merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Berikut adalah penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu lebih mengutamakan metode KFD. Adapun hal yang membedakan metode penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah penelitian saya sudah menggunakan metode EFD, di mana pada perencanaan stasiun kerja saya lebih mementingkan konsep ergonomi. Berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama kali saya lakukan ialah studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, kemudian kuesioner. Kemudian saya lakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data antropometri. Kemudian saya melakukan perumusan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data. Data yang saya olah ialah data voice of customer untuk dijadikan sebagai voice of customer pada house of ergonomy. Kemudian saya melakukan selective konsep. Kemudian saya melakukan perencanaan stasiun kerja, dan kemudian saya melakukan simulasi software. Pada simulasi software belum dilakukan konfirmasi dengan dosen pembimbing dikarenakan adanya situasi yang tidak mendukung. Kemudian analisis hasil, kemudian kesimpulan dan saran. Pada pengumpulan data, peneliti mengumpulkan dua data. Yang pertama data primer, kedua data sekunder. Pada data primer, data yang diumpulkan adalah data idea screening, di mana pada idea screening ini mengumpulkan gagasan umum mengenai 12 konsep ergonomi. Ini dilakukan kepada 9 dosen, asisten dosen, FTI Institut Teknologi Del. Kemudian data kuesioner, memberikan kuesioner yang disusun berdasarkan idea screening. Nantinya kuesioner ini digunakan untuk penyusunan house of ergonomic, di mana akan digunakan sebagai voice of customer. Perlu diketahui juga bahwa jumlah pertanyaan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah pertanyaan pada idea screening, dikarenakan pada idea screening dilakukan pengelompokan berdasarkan bobot paling tertinggi dan paling dibutuhkan oleh si customer. Kemudian data antropometri untuk data sekunder. Ini bersifat sekunder dikarenakan ini merupakan bagian dari kajian pustaka. Data ini diambil dari sebuah media perantara. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk melakukan pengukuran secara langsung tidak memungkinkan dikarenakan kurangnya alat pengukuran. Kemudian data yang berikutnya adalah data benchmarking produksi jenis. Ini dilakukan
diambil peneliti sebagai referensi dalam merancang produk. Data ini sendiri diambil dari toko IKEA Informa, merupakan toko sejenis dalam menjual sebuah kursi dan meja. Kemudian dilakukan pengolahan data. Pada pengolahan data, data yang pertama kali diolah adalah idea screening. Bisa kita lihat bahwa pada idea screening pertama kali dilakukan adalah pengumpulan gagasan-gagasan umum. Ini adalah hasil pengelompokan yang nantinya akan dijadikan sebagai atribut pada penyebaran kuesioner. Setelah menyebarkan kuesioner, kuesioner tersebut diberikan bersifat kuesioner tertutup, di mana diberikan skala. Skalanya dari mulai 1 sampai 5 yang nantinya akan dihitung untuk customer importance house of ergonomic. Adapun rumus yang digunakan ialah tingkat kepentingan sama dengan sigma jumlah responden kali skala dibagi dengan total responden. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk memenuhi si house of customer, maka dibutuhkan bagaimana seorang peneliti menerjemahkannya dalam bentuk kebutuhan teknis. Berikut adalah tabel technical response dalam memenuhi house of customer. Selanjutnya dilakukan pengolahan data pada selecting concept. Ini adalah konsep yang telah diajukan dari tim pembangunan laboratorium riset produk dan inovasi. Saya meminta mereka untuk memberikan ide-ide konsep berdasarkan voice of customer yang sudah saya kumpulkan. Saya juga sudah berbicara dengan tim saya mengenai fitur-fitur apa saja yang mereka ajukan pada konsep yang mereka berikan. Kemudian saya lakukan screening konsep. Pada screening konsep bisa kita lihat ada 3 nilai yang diberikan. Yang pertama itulah ada 0, di mana 0 itu berarti sama dengan referensi, positif lebih dari referensi, dan negatif ia adalah kurang dari referensi. Berdasarkan screening ini, ketiga konsep tersebut bisa dilanjutkan pada scoring konsep. Kemudian pada scoring konsep dilakukan lagi pembobotan. Pembobotannya sendiri diambil dari weight ataupun customer importance yang sudah dihitung pada voice of customer sebelumnya. Bisa kita lihat tabelnya. Kemudian dari hasilnya ini akan dipilih bahwa yang paling tertinggi, yaitu pada kursi instruktur konsep fisika, pada meja komputer juga konsep fisika, pada meja gambar juga konsep fisika. Perlu diketahui sebelum kita melanjutkan pada analisis, nantinya meja komputer dan meja gambar akan digabungkan. Kemudian perancangan stasiun kerja. Pada perancangan stasiun kerja, ini diambil dari data antropometri yang dari kajian pustaka. Setelah mengelompokkan dan menentukan spesifikasi dari perancangan stasiun kerja, maka dilakukan perancangan desain pada software SolidWorks. Di mana pada software ini sendiri, kita peneliti harus melakukan desain part-part dari setiap produk. Untuk kursi instruktur yaitu rangka kursi, base kursi, wheelhook, dan roda kursi. Berikut untuk meja komputer dan meja gambar, bisa dilihat pada dokumen saya. Kemudian dilakukan desain untuk assembly, untuk hasil jadinya. Berikut adalah hasil assembly dari stasiun kerja instruktur. Kita masuk pada analisis voice of customer kursi instruktur. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa voice of customer sendiri ternyata tidak memenuhi ataupun tidak semua 12 konsep ergonomi itu dibutuhkan oleh si customer. Melainkan berdasarkan pengelompokan ternyata hanya ada 9 konsep yang mereka butuhkan. Dan konsep yang paling tertinggi adalah bekerja di postur netral. Begitu juga dengan meja komputer, tidak semua, melainkan hanya 9 konsep ergonomi yang mereka butuhkan. Begitu juga dengan meja gambar, hanya 9 konsep yang mereka butuhkan. Pada analisis seleksi konsep kursi instruktur bisa kita lihat bahwa seleksi kriteria yang diajukan konsep fisika ternyata memang sudah memenuhi konsep ergonomi. Ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian ide konsep dengan voice of customer yang dibutuhkan oleh responden. Kemudian untuk meja komputer sama, adanya kesesuaian antara konsep ergonomi seleksi kriteria dengan konsep ergonomi voice of customer. Begitu juga dengan meja gambar. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengkombinasikan meja komputer dan meja gambar. Bisa kita lihat pada tabel ini bahwa ternyata seleksi kriteria meja komputer dan seleksi kriteria meja gambar memiliki beberapa kesamaan, seperti ketinggian meja sesuai antropometri, kemudian memiliki laci, ada ruang kosong di permukaan meja, mengurangi gerakan berlebihan,
sisi meja tidak tajam, dan kemudian ada ruang yang cukup untuk akses dan pergerakan. Ini menjadikan peneliti merancang produk dengan melakukan kombinasi. Kemudian dilakukan analisis perancangan kursi instruktur. Bisa kita lihat tadi bahwa cara untuk menerjemahkan psikoscope customer ialah dengan menyesuaikannya dengan sebuah kebutuhan teknis. Bisa kita lihat pada technical respon ditentukan sebuah target yang memang mengutamakan konsep ergonomi. Seperti misalnya kursi yang ergonomis, target yang diberikan adalah postur S. Kemudian menggunakan tuas pengatur, target yang diberikan adalah sebuah handle ataupun tuas recliner. Ada juga data seperti jarak kursi dengan meja. Di sini ditentukan targetnya ialah 40 cm. Ini ditentukan berdasarkan sebuah persentil yang diambil dari sebuah studi pustaka. Untuk meja komputer juga seperti itu. Kemudian meja gambar juga seperti itu. Berikut adalah analisis persentil. Untuk tinggi mata, misalnya tinggi mata dalam posisi duduk. Dimensi ini digunakan untuk mengukur tinggi posisi layar. Persentil yang digunakan ialah persentil 90. Kenapa? Ada alasannya, yaitu agar memastikan orang yang tinggi dapat melihat komputer dengan badan tegak. Jika kita memiliki, ini menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki ukuran badan itu dengan tinggi yang lebih tinggi daripada biasanya, kalau semisal mejanya terlalu pendek, ini akan menyebabkan bahwa nanti si orang yang tinggi ini menjadi bungkuk dalam menggunakan komputer. Kemudian begitu juga dengan persentil meja komputer menggunakan meja gambar. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.